Oke, anak-anak kita mulai aja ya. Kita mulai sekarang. 5 menit. Apa tahu? Cuma tinggal berapa menit aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar tentang musik ensemble tradisional. Oke, mohon siapkan buku dan pulpennya ya. Kalau misalkan ada yang penting silakan dicatat. Tugas hari ini hanyalah mencatat apa yang Ibu sampaikan di pembelajaran hari ini. Oke, untuk absennya nanti akan Ibu absen di akhir Zoom kita. Oke, kita mulai ya. Oke, ini ada gambar apa? Ada gambar alat musik. Ya, Alat orang musik, betul sekali. Ada orang alat musik, ada orang yang memainkan alat musik. Apakah dia memainkan sendiri atau beramai-ramai? Beramai-ramai. Rame ya. Oke, jadi ini adalah permainan musik berkelompok. Nah, hari ini kita belajar tentang musik ensemble tradisional. Nah, ensemble tradisional yaitu bermain musik secara ensemble itu memerlukan kerjasama atau kekompakan. Nah, musik ensemble biasanya merupakan salah satu jenis yang dimainkan minimal 3 jenis alat musik yang berbeda. Jadi, alat musiknya tidak satu, tapi minimal ada 3 alat musik yang berbeda. Kemudian, kata ensemble itu berasal dari bahasa Prancis yang artinya adalah ensemble, yaitu suatu rombongan musik. Nah, pengertian sendiri tentang ensemble adalah kelompok kegiatan alat musik dengan jenis kegiatan seperti yang tercantum. Nah, kelompok alat kegiatan ya dengan kegiatan tertentu. Jadi di sini musik ensemble itu artinya adalah dimainkan secara bersama-sama, tapi tidak hanya satu alat musik, tapi bermacam-macam alat musik. Dalam permainan tersebut berarti menurut kamu ensemble ada berbagai macam alat musik yang dimainkan secara bersamaan. Itulah yang dimaksudkan dengan musik ensemble. Nah, musik ensemble itu bermain musik secara bersama-sama dengan menggunakan beberapa alat musik tertentu serta memainkan lagu-lagu musik dan berdasarkan golongan alat musiknya. Itulah yang dimaksud dengan musik ensemble. Sampai sini paham? Paham. Jadi apa itu musik ensemble tadi Ibu bilang? Musik ensemble adalah bermain dengan cara berkelompok. Bersamaan berkelompok. Oke, bagus. Nah, minimal alat musik yang digunakan berapa? Minimalnya tadi berapa alat musik yang digunakan? 3. Alat musik minimal yang digunakan adalah 3 alat musik ya. Nah, sekarang jenis-jenis pengelompokan alat musik ensemble. Nah, di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ensemble melodis, yang kedua adalah ensemble ritmis, yang ketiga adalah ensemble harmonis. Sebenarnya ini Ibu sudah pernah memberikan materi tentang ini ya, jenis-jenis musik ensemble di semester 1. Cuma di sini Ibu mau mengulang lagi tentang jenis-jenis pengelompokan musik ensemble. Jadi di sini ada melodis. Yang pertama adalah melodis. Melodis berarti alat musik yang digunakan berfungsi untuk memainkan rangkaian nada-nada yang merupakan melodi lagu. Contohnya yaitu piano, recorder, pianika, biola, trompet, tamborin, dan harmonika. Oke, ini adalah contoh-contoh dari musik
ensemble melodis. Oke, ini dia masih menggunakan alat musik modern ya, bukan tradisional. Kalau misalkan tradisional nanti akan kita bahas setelah ini. Ini masih contoh-contoh dari musik modern. Nah, kemudian ensemble ritmis. Ensemble ritmis yaitu alat musik yang digunakan berfungsi untuk mengatur irama sebuah lagu. Nah, Ini contohnya adalah musik yang digunakan fungsi untuk mengatur irama sebuah lagu. Tamborin, drum set, triangle, gong. Tamborin, drum set, triangle, gong, dan gendang. Nah, biasanya kalau gendang dimainkan dengan cara apa? Gong dan gendang? Dipukul. Dipukul. Nah, ini adalah contoh-contoh alat musik ritmis. Biasanya itu alat musiknya itu dipukul ya, seperti drum set. Jadi bisa membedakan? Bisa. Kalau tadi melodis berarti dia yang memiliki nada ya, seperti piano. Nah, yang ada nada-nadanya, nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, biasanya itu masuk dalam golongan alat musik ensemble melodis. Kalau misalkan ritmis, nah biasanya hanya mengatur irama sebuah lagu. Biasanya itu alat musiknya itu dimainkan dengan cara dipukul. Oke, kemudian ada alat musik harmonis. Alat musik harmonis adalah alat musik yang digunakan berfungsi untuk memainkan melodi lagu dan juga mengatur irama lagu. Nah, ini adalah harmonis. Jadi, tadi sudah Ibu sebutkan ada berapa? Ada berapa jenis musik ensemble? Ada 3. Yang pertama, Melodis, ritmis, harmonis. Oke, contoh dari melodis apa? Contoh musiknya Bu, pianika, piano. Oke, bagus. Kalau misalkan harmonis, bukan, ritmis? Tamborin, drum set. Tamborin, gong, gendang. Nah, biasanya itu yang dipukul ya. Nah, paham ya sampai sini ya? Ya, Bu. Nah sekarang itu tadi adalah contoh dari alat musik modern. Nah, karena materi kita adalah alat musik tradisional, nah di sini akan Ibu perlihatkan bahwa ini adalah alat musik tradisional. Nah, yang pertama adalah alat musik tradisional. Yang pertama ada gamelan. Oke, ada gamelan. Berasal dari daerah mana gamelan? Harnida, tolong jangan dicoret ya. Sini aja nak, sebelahnya Ibu. Jawa Tengah. Ya, kamu dengarin aja. Jawa Tengah, Bu. Maaf Bu. Jawa Tengah. Coret, Bu. Gamelan biasanya dimainkan dengan cara apa? Dipukul. Dipukul, betul sekali. Kemudian sasando. Dari mana? Nusa Tenggara Timur. NTT, betul, atau Nusa Tenggara Timur. Nah, dimainkannya sasando dengan cara Menggunakan jari. Kemudian ada tifa. Pernah lihat tifa? Pernah. Alat musik tifa. Nah, berasal dari mana? Papua. Wah, dimainkan dengan cara apa? Dipukul. Oke, betul. Kemudian ada angklung. Nah, pasti pernah lihat angklung ini. Angklung terbuat dari apa? Dari bambu. Alat musik angklung dari bambu, betul sekali. Berasal dari daerah mana? Jawa Barat. Jawa Barat. Oke. Permainan angklung, alat musik angklung dimainkan dengan cara digetarkan atau digoyangkan ya. Oke. Kemudian ada saluang. Saluang, pernah lihat saluang? Enggak. Musik saluang? Enggak pernah ya.
Oke, alat musik saluang ini berasal dari Sumatera Barat, dimainkan dengan cara saluang ini hampir mirip dengan kayak seruling gitu. Hampir mirip-mirip. Kemudian ada rebang yang berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara digesek dengan alat khusus. Ini rebang. Kalau gambus, pernah lihat gambus? Enggak pernah. Musik gambus, udah pernah ya? Enggak. Oke, alat musik gambus berasal dari Riau, tapi gambus juga ada yang berasal dari Kalimantan Timur. Dimainkan dengan cara dipetik. Oh. Kemudian ada alat musik aramba yang berasal dari Sumatera Utara. Nah, ini adalah contoh-contoh alat musik tradisional yang berasal dari Indonesia. Mungkin dari kalian ada beberapa yang sudah pernah melihat alat musiknya melalui gambar atau secara langsung, tapi mungkin ada juga yang belum ya. Oke, kalau begitu Ibu lihatkan dulu. Bentar ya. Mana nih? Nah, di sini Ibu lihatkan alat musik yang mungkin kalian sudah kenal atau belum. Terlihat di gambar di layar? Sudah. Oke, yang pertama alat musiknya, contoh-contoh alat musik. Nah, ini yang disebut dengan gendang. Gendang. Jadi kalau misalkan kalian ketemu alat musik seperti ini masuk dalam namanya adalah gendang yang berasal dari Banten. Gong. Banten. Nah, kemudian ada alat musik ini apa namanya? Ada yang tahu? Lupa. Lupa. Yang lainnya? Lu apa ya? Pernah lihat nggak? Pernah lihat tapi nggak tahu namanya, Bu. Pernah lihat, Bu. Pernah lihat. Ya, biasanya ini kalau misalkan pemain gamelan juga ya pakai ini. Nah, namanya ini adalah kolintang. Nah, ini mirip-mirip seperti alat musik yang ada di drum band. Pernah lihat? Pernah. Yang dipukul itu. Yang dari besi-besi. Nah, tapi kalau ini dari bambu. Ini alat musik tradisional. Nah, kemudian, ini apa namanya? Ini paling sering Ibu keluarkan soalnya. Sasando. Alat musik apa? Sasando, betul sekali. Nah, anak-anak, alat musik seperti inilah yang dikatakan dengan alat musik sasando. Dimainkan dengan cara dipetik. Nah, sasando tadi dari mana? Masih ingat? Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Nah, kalau ini apa namanya? Seruling. Seruling. Oke, di setiap daerah ini ada namanya yang berbeda-beda ya. Tapi yang ini masuk dalam suling. Oke, betul, ini suling. Suling atau suling. Oke. Jadi ada yang mengatakan ini adalah suling, ada juga yang mengatakan ini adalah sulim, tergantung dari daerahnya. Nah, itu tadi contoh-contoh alat musik tradisional. Nah, sebenarnya Ibu mau putarkan kalian video, tapi karena laptopnya Ibu tidak bagus, bermasalah, jadi videonya di-cancel aja ya. Nah, sebenarnya Ibu mau menampilkan video tentang permainan alat musik dari Sumatera Barat. Sumatera Utara. Rohim, tolong jangan dicoret ya, dihapus dulu. Oke, terima kasih. Nah, di sini adalah alat-alat musik dari Sumatera Utara. Oke, ini namanya apa? Aramba. Namanya adalah tagani.
Ini namanya adalah Sagani. 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 Kalau ini Sama. apa ini? Ini bukan kolintang ya? Ini adalah alat musik yang namanya adalah garantung. Nah, jadi Indonesia itu sebenarnya memiliki banyak sekali jenis alat Jelek. Putus-putus. musik. Tiap daerah lihat hampir mirip, ya, sama hampir mirip. Nah, kalau yang ini tadi apa? Kelenggi. Seruling. Tapi kalau di daerah lain namanya adalah kalau mungkin di daerah Jawa yang kita dengar biasanya suling ya. Tapi kalau di daerah kayak Sumatera itu namanya suling. Nah, kalau ini ada yang tahu ini? Kayak gitar. Lihat ya, kayak gitar ya. Ya. Nah, benar ini dimainkan dengan cara Cantik nggak dimainkan sih? seperti tapi ini bukan gitar, tapi agak mirip-mirip cara memainkan. Namanya adalah usapi. Usapi. Nah, ini adalah contoh-contoh alat musik dari Sumatera. Oke, jadi sudah bisa membedakan? Yang tadi kalau misalkan dari Jawa itu namanya itu kolintang ya, tapi kalau ini Sumatera ini agak mirip-mirip dengan kolintang, namanya adalah garantung. Nah, sekarang kita tadi sudah ke Sumatera, sudah tadi ke Nusantara. Nah, tapi kita jangan sampai lupa bahwa kita tinggal di Kalimantan Timur. Jadi alat musik Kalimantan Timur perlu kita tahu. Jangan sampai kemudian kalian tidak tahu. Alat-alat dari Kalimantan Timur, alat musik tradisional. Yang kalian tahu alat musik tradisional dari Kalimantan Timur apa aja? Gambut. Apa Ferdi? Gambut. Selain itu? Alat musik dari Kalimantan Timur. Ayo, kalian tinggal di Kalimantan Timur. Ketinggalan. Sampai. Ayo, yang dari Kalimantan Timur. Yang Luding. dari kecil lahir di Kalimantan. Kalau kalian lihat tarian Dayak itu biasanya itu ada alat-alat musik yang dia mainin yang laki-lakinya. Seperti gitar, tapi tidak tahu namanya. Ya, mirip kayak gitar. Mirip kayak gitar ya. Gambut. Lempeng. Ya gambut ya. Kecil. Ya. Yang mirip-mirip kayak musik yang paling sering kita temui kalau misalkan alat musik dari Kalimantan Timur pasti ciri khasnya adalah sampai. Oke? Sampai. Alat musik namanya adalah sampai. Oke? Ini alat musik yang berasal dari Kalimantan Timur. Nah, biasanya ini orang Dayak ya yang biasanya pakai kalau misalkan untuk mengadakan tarian-tarian tradisional atau upacara-upacara tradisional. Siapa ini Nagal? Iya, Nagal. Oke, kita lanjut ya. Kemudian ini adalah, tadi ada yang bilang gambut. Nah, alat musik tradisional dari Kalimantan Timur benar adalah gambut. Jadi selain sampai, alat musik tradisional
lainnya dari Kalimantan Timur adalah gambus. Oke, jadi sudah ada berapa alat musik yang kalian ketahui dari Kalimantan Timur? Dua. Tahu ya. Ada dua. Apa itu? Sampai sama Sama gambus. Gambus. bisa membedakan antara gambus dan sampai ya. Walaupun sama-sama kayak gitar tapi bentuknya berbeda. Oke, kita lanjut lagi. Ludi. Nah, ini Tangan. Kalian tahu. dari Kalimantan Timur juga. Namanya adalah sluding atau kelentangan. Dimainkan dengan cara kayak ini dipukul ya. Ini adalah sluding atau kelentangan. Hampir kayak mirip-mirip dengan kolintang, tapi dia agak berbeda, agak jarang-jarang. Sama yang tadi ya. Jadi makanya itu Ibu bilang kalau misalkan alat musik tradisional dari Nusantara itu sebenarnya agak mirip-mirip, cuma namanya saja yang berbeda. Bentuknya agak mirip tapi ada sedikit keunikan dari masing-masing daerah. Nah, ini adalah alat musik sluding atau kelentangan. Jadi bisa membedakan ya. Kalau misalkan alat musik yang agak mirip-mirip dengan kolintang, nah itu namanya adalah sluding atau kelentangan. Kalau alat musik yang mirip-mirip dengan gitar, berarti ada alat musik sampai sama gambus. Gambus. Nah, selanjutnya dari Kalimantan Timur. Nah, ini namanya ketipung. Hampir mirip-mirip juga ini sebenarnya seperti gendang ya. Mirip gendang. Kalau di bagian Jawa mungkin gendang, kalau di Kalimantan namanya ketipung. Tapi kalau di daerah Papua bisa masuk dalam pipa. Memang bentuknya agak berbeda tapi agak mirip ya. Namanya adalah ketipung. Nah, jadi ingat ya, ini alat musik dari Kalimantan Timur yang kayak gendang, ini namanya adalah ketipung. Selanjutnya, alat musik yang terakhir. Nah, pernah lihat alat musik seperti ini? Tidak. Pernah. Nah, Nongan pernah? Pernah juga kan? Oke, ini alat musik. Ibu juga belum pernah lihat sih sebenarnya alat musik yang ini karena bentuknya sangat unik, kayak pedalaman sekali. Nah, alat musik ini juga berasal dari Kalimantan Timur. Ini namanya adalah kadire. Oh ya. Jadi ada kadire. Jadi ini tadi namanya adalah apa? Kadire. Gua. Kadire. Gua. Nah, alat musik yang mirip kayak kolintang namanya apa? Kelentang. Oke, kalau mirip-mirip kayak gendang namanya Ketipung. Oke, jadi sudah bisa membedakan alat musiknya ya. Dah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Tidak ada? Sudah paham? Sudah. Kalau misalkan Ibu tunjukkan lagi alat musiknya, masih ingat nggak? Insya Allah. Masih insya Insya Allah. Allah. Nah, jadi itulah tadi anak-anak alat musik tradisional. Nah, tentang musik ensemble tradisional ya. Jadi tadi Ibu menunjukkan kalian beberapa alat musik tradisional dari Kalimantan Timur, dari Sumatera ataupun dari Nusantara ya, Indonesia, berbagai macam daerah. Jadi ketika kalian akan memainkan alat musiknya itu musik menjadi musik berarti kalian 3 alat musik. Biasanya dia kategori harmonis, ada jazznya. Nah, kalau itu dipadukan jadi satu, maka musik tersebut akan lebih indah.
Jadi ketika kita ingin memainkan alat musik, jadi setidaknya jangan cuma satu untuk menampilkan sesuatu yang indah, tapi perlu ditampilkan bersama-sama. Maksudnya adalah minimal kita menampilkan 3 alat musik. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang kurang paham? Tidak. Tidak. Ada. Waktunya 40 menit. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan hari ini sudah dicatat nggak? Tidak. Sudah. Sudah dicatat? Jadi tugas hari ini adalah tetap kalian mengirimkan hasil catatan kalian ke Google Classroom ya. Ini baru usulan ya, siswanya. Oke, karena Ibu mau absen, jadi silakan kalian nyalakan kameranya. Kameranya silakan dinyalakan biar Ibu bisa screenshot. Ibu bisa melihat wajahnya. Siapa tahu di sini ada yang. Oke, silakan. Nadia, Arhan, Irfan, Herlina, Berti. Kalau misalkan ada peringatan waktu, silakan pencet oke ya. Bentar, Bu. Ya. Oke. Naunga, silakan dinyalakan kameranya. Tapi dia dari SD nggak dapat PDP yang program Indonesia Pintar. Akbar, Nadia, Irfan. Naunga. Yeah. Oke, tinggal Irfan, Naungan, dan Akbar. Silakan dinyalakan kameranya ya. Akbar, mana Akbar ini? Akbar nggak pergi tidur kan? Enggak, enggak. Tampakkan wajahmu yang ganteng. Oke, Arnida. Kenapa Arnida keluar lagi? Arnida, Naungan, ayo cepat biar waktunya. Nah, gitu. Loh, Nadia kenapa dimatikan lagi? Irfan, Naungan. Oke, tinggal Irfan dan Naungan. Arhan sudah nyala videonya. Irfan lagi sama Naungan. Oke, silakan. Naungan mana Naungan? Wajah gantengnya Naungan. Ya. Oke. Sudah siap? Naungan kameranya ya dinyalakan. Naungan masih belum aktif kameranya. Arnida ini berarti ada 4 orang ya? Arnida berarti 4 orang ya? Meli sama Meli. Iya, Bu. Oke, sudah siap? Oke, Nadia, kenapa hilang lagi nih? Oke, siap ya? Pasang wajah Arhan dipanggil paling Karisna. ganteng dan paling cantiknya. Siap? 1, 2, 3. Cara ngajarnya. Oke, Ferdin tidak boleh begitu. terima kasih. Oke, sudah Ibu ambil gambarnya. Terima kasih anak-anak atas waktunya untuk mengikuti pembelajaran Zoom Seni Budaya hari ini. Sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wabarakatuh.